Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Claudia Rizky Pratiwi. Saya biasa dipanggil Audi, saya dari kelas 10A. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk musik dan akor dalam musik. Jadi ada 3 bentuk musik yang mau dipelajari. Yang pertama itu musik vokal, musik instrumental, dan bentuk musik lain. Nah, kita akan bahas mulai dari musik vokal. Jadi musik vokal adalah jenis bunyi yang ditimbulkan oleh suara manusia. Ada 2 jenis musik vokal. Yang pertama itu jenis-jenis vokal. Ada 7 jenis vokal yang ada dalam teori musik. Yang pertama itu solo, nyanyian tunggal nyanyian tunggal oleh seorang penyanyi. Yang kedua merupakan nyanyian yang dibawakan oleh 2 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang ketiga trio, merupakan nyanyian yang dibawakan oleh 3 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang keempat kuartet, merupakan nyanyian yang dibawakan oleh 4 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang kelima quintet, merupakan nyanyian yang dibawakan oleh 5 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang keenam sextet. Sextet merupakan nyanyian yang dibawakan oleh 6 orang penyanyi dalam paduan suara. Dan yang ketujuh ada kor, suatu paduan suara besar yang terdiri dari puluhan atau ratusan penyanyi dengan menggunakan 4 jenis suara atau suara utama seperti sopran, alto, tenor, dan bass. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis nyanyian. Ada 5 jenis nyanyian yang dapat dipelajari. Yang pertama, requiem, merupakan nyanyian pada upacara gereja Kristen untuk mengenangkan orang telah meninggal dunia. Yang kedua, hymn, merupakan nyanyian pujian kepada Tuhan, tanah air, dan pahlawan. Yang ketiga, koral, merupakan nyanyian gereja pada kebaktian umum dalam satu suara. Yang keempat, serenade, merupakan nyanyian sore hari untuk menghormati seorang tamu atau pemesan. Yang kelima, kanon, merupakan suara nyanyian berupa paduan suara kelompok yang dibawakan secara bergilir atau susul-menyusul kelompok demi kelompok. Kemudian ada musik instrumental. Musik instrumental yang lebih besar daripada yang digolongkan dalam 7 jenis adalah yang pertama, konser, suatu pegelaran dengan menggunakan satu jenis alat musik utama, misalnya konser piano, konser biola, dan lain-lain. Yang kedua, orkes, merupakan suatu pegelaran musik dengan menggunakan seperangkat alat musik sejenis, misalnya orkes dari alat-alat musik tiup saja atau orkes dari alat-alat musik yang dipetik saja. Yang ketiga, orkes simfoni, orkes raksasa atau besar yang terdiri dari berbagai jenis alat musik. Orkes simfoni terbagi dalam seksi-seksi. Dalam tiap seksi terdiri dari alat-alat musik sejenis yang terbagi menurut jenis suara. Yang keempat, orkes fanfare, orkes yang dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik tiup yang terbuat dari logam, misalnya itu orkes terompet dan saksofon. Yang kelima, orkes kamar, orkes yang pemainnya terdiri dari 5-15 orang dan menggunakan alat musik yang bermacam-macam atau bebas. Yang keenam, orkes string, orkes yang dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik yang digesek, misalnya orkes biola. Yang ketujuh, orkes gambus, orkes yang menggunakan alat musik gambus sebagai alat musik utama. Yang kedua, berbagai jenis musik yang lain. Yang berikutnya, berbagai jenis musik yang lain. Ada beberapa jenis musik yang lain yang mau dipelajari antara lain. Yang pertama itu musik keagamaan, musik khusus untuk upacara agama. Musik ini berasal dari zaman purba di mana masih menyembah dewa-dewa atau berhala-hala. Yang kedua, musik gerejawi, musik khusus untuk upacara liturgi agama Kristen pada kebaktian di gereja. Jenis musik ini adalah vokal dengan iringan orgel. Jenis ini dimaksud sebagai pemuja kepada Tuhan. Ketiga, musik klasik, musik yang berasal dari kebudayaan tertentu dengan mutu seni yang tinggi dan banyak digemari dalam dunia musik. Musik klasik dapat dipertahankan sepanjang masa dan dihargai sebagai musik standar dari suatu bangsa. Yang keempat, musik nasional, musik yang bersifat kebangsaan. Syair-syairnya biasanya lahir dari masa-masa perjuangan. Musik ini banyak bertema tentang pemuja kepada tanah air dan bangsa. 5. Opera, suatu pementasan sandiwara yang dilakukan dengan musik vokal, sandiwara dengan nyanyian dan musik. Yang keenam, pasio, opera kecil tentang kisah sengsara Yesus. Ketujuh, sonata,
suatu hidangan musik instrumental yang merupakan bagian dari suatu konser besar. Yang ke-8, Nocturne, musik malam hari, musik menjelang tidur. 9. Preludium, bagian pembuka dari suatu karya musik besar. Ke-10, Postludium, atau bagian penutup dari suatu karya musik besar. Yang berikut ada akor nada. Pengertiannya, dalam dunia musik umumnya, dalam praktik bermain dalam musik khususnya, kalian akan sering menemui akord. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah komposisi musik yang dimainkan. Bagi Anda yang sedang belajar musik, ada baiknya menyimak pembahasan ini. Semoga setelah membacanya, motivasi dan pengetahuan kamu tentang musik semakin bertambah. Akord adalah susunan nada yang terdiri dari 3 buah nada atau lebih yang dimainkan atau dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Dengan kata lain, akord merupakan kumpulan 3 nada atau lebih yang jika dimainkan secara bersamaan akan terdengar harmonis. Contoh alat musik yang bisa memainkan akord adalah gitar, organ atau keyboard, angklung, kolintang, dan sebagainya. Teknik membunyikan akord-akord ini tetap mengikuti aturan musik yang telah berlaku dengan memperhatikan susunan nada-nada yang ditetapkan. Teknik penyusunan akord ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Berikut adalah tingkatan akord tirnada atau 3 nada. Sebelum kita menyusun akord tirnada, perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, penyusunan akord mayor selalu memperhatikan jarak interval nada adalah 1 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Penyusunan akord kali ini lebih berikutnya ada akord nada. Akord adalah susunan nada yang terdiri dari 3 buah nada atau lebih yang dimainkan atau dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Dengan kata lain, akord merupakan kumpulan 3 nada atau lebih yang jika dimainkan secara bersamaan akan terdengar harmonis. Contoh alat musik yang biasa memainkan akord adalah gitar, keyboard, angklung, kolintang, dan sebagainya. Teknik membunyikan akord-akord ini tetap mengikuti aturan musik yang sudah berlaku dengan memperhatikan susunan nada-nada yang ditetapkan. Teknik penyusunan akord ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Kemudian ada tingkatan akord trinada atau 3 nada. Sebelum kita menyusun akord trinada, perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, penyusunan akord mayor selalu memperhatikan jarak interval nada adalah 1 1 setengah 1 1 setengah. Yang kedua, penyusunan akord kali ini lebih memprioritaskan pada tangga nada C mayor atau natural atau kunci C. Yang ketiga, teknik penyusunan akord trinada adalah nada pertama melewati 1 buah nada untuk mendapatkan pasangan nada kedua. Selanjutnya melewati 1 nada berikutnya untuk mendapatkan pasangan nada ketiga. Yang terakhir, untuk lebih jelasnya akan ditampilkan terlebih dahulu susunan tangga natural dengan menggunakan notasi angka dan huruf. Seperti contohnya. Berikut kita akan menyusun akord trinada yang terdiri dari 7 tingkatan. Yang pertama, nama akord tonika, paduan nada C, E, G 1 3 5. Keterangan C mayor. Yang kedua, nama akord supertonika, paduan nada D, F, A atau 2 4 6. Keterangan D minor. Yang ketiga, median, paduan nada E, G, B atau 3 5 7. Keterangan E minor. Yang keempat, subdominan, paduan nada F A C atau 4 6 I, 4 6 1 nada tinggi. Keterangannya G mayor. Keterangannya F mayor. Yang kelima, dominan G B D 5 7 2. Keterangannya G mayor. Yang keenam, submedian A C E. Keterangan atau 6 1 3 A minor. Yang ketujuh, leading note, paduan nada B D F atau 7 2 4. Keterangannya B diminuis. Yang terakhir itu ada penggolongan akord. Dalam penggunaannya, akord dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu akord pokok atau mayor dan akord tambahan atau minor. Yang tergolong akord pokok atau akord mayor adalah tingkatan 1 tonika, tingkatan 4 subdominan, dan tingkatan 5 dominan. Dengan menguasai 3
akord pokok atau mayor ini, kita sudah bisa menyanyikan atau mengiring sebuah lagu mayor. Yang tergolong akord tambahan atau minor adalah tingkatan 2, 3, 4, dan 7. Dalam tangga nada natural, akord tambahan ini disebut juga akord minor yang dipakai sebagai variasi dalam lagu jika dianggap perlu, sehingga dalam penggunaannya akord tingkat 2 disebut juga akord D minor, akord tingkat 3 disebut juga akord E minor, akord tingkat 4 disebut juga akord A minor, dan akord tingkat 7 disebut juga akord B diminished atau B dim. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Kalau kurang jelas atau kurang baik mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.